Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat untuk anak-anakku kelas 7. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya, nikmat sempat dan sehatnya, kita semua diberi kesempatan untuk bisa menghirup udara segar di pagi hari ini, untuk bisa menjalankan kegiatan MPLS hari ini dengan baik. Yang pertama-tama, Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada anak-anak semua dengan SMP Negeri 1 Karanganom yang kita cintai ini. Anak-anak, kalian diterima sebagai siswa SMP Negeri 1 Karanganom ini masih dalam situasi pandemi. Untuk itu, tetap ikuti anjuran dari pemerintah, yaitu mengikuti protokol kesehatan. Semoga dengan mengikuti protokol kesehatan, kita tetap diberi kesehatan dan wabah ini segera selesai. Anak-anak, sebelum Ibu memberikan materi tentang MPLS hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Heni Sulistiawati. Dalam keseharian saya mengajar IPA. Untuk tahun pelajaran kali ini Ibu mengajar IPA kelas 7 dan kelas 9. Dan pada kegiatan MPLS ini Ibu akan menyampaikan 2 materi. Yang pertama yaitu wawasan wiyata mandala. Adapun hal-hal yang akan Ibu sampaikan dalam wawasan wiyata mandala itu, yang pertama pengertiannya, kemudian yang kedua tujuan, yang ketiga unsur-unsur, yang keempat itu adalah peran serta siswa. Apa itu wawasan wiyata mandala? Wawasan wiyata mandala itu terdiri dari wawasan yang berarti pandangan, sikap atau tinjauan. Yang kedua wiyata yang berarti pengajaran atau pendidikan. Yang ketiga adalah mandala yang berarti tempat, kawasan atau lingkungan. Dengan demikian, secara umum wawasan wiyata mandala adalah pandangan dan pemikiran terhadap sekolah sebagai kawasan atau lingkungan pendidikan. Sebagai kawasan pendidikan, suatu sekolah terdiri dari lingkungan fisik dan sosial. Untuk lingkungan fisik sekolah, kalian sudah mengikuti program pengenalan sekolah. Nah, lingkungan fisik sekolah kita antara lain memiliki ruang kelas belajar, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, baik laboratorium IPA, komputer, bahasa, ada ruangan bimbingan dan konseling, tempat ibadah, halaman sekolah, tanaman, dan taman sekolah di kebun maupun di sekitar sekolah, serta pagar sekolah. Semua ini adalah fasilitas belajar bagi siswa yang perlu diketahui dan dikenal dengan baik, baik letak maupun fungsinya. Misalnya, di mana toh letak laboratorium IPA, perpustakaan, dan ruang BK, kemudian apa saja yang ada di unit layanan tersebut, sehingga kalian dapat memanfaatkannya dengan baik. Kemudian yang kedua, lingkungan pergaulan sosial di sekolah. Lingkungan pergaulan sosial di sekolah itu ada kepala sekolah, majelis guru, pegawai administrasi, penjaga sekolah, operator sekolah, dan sebagainya. Wawasan wiyata mandala dapat juga diartikan sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nah, apa toh tujuan wawasan wiyata mandala? Tujuan wawasan wiyata mandala diharapkan seluruh siswa itu dapat berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Adapun unsur wawasan wiyata mandala, yang pertama, sekolah. Di sini sekolah berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar mengajar.
Yang kedua, kepala sekolah dengan segenap tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, guru beserta orang tua siswa yang bekerja sama dan saling pengertian untuk mengemban tugas pendidikan. Yang keempat, warga sekolah atau peserta didik. Peserta didik itu memiliki hak untuk mendapatkan transfer ilmu dari para guru, dan peserta didik berkewajiban untuk menjunjung tinggi martabat dan citra guru, baik ketika berada di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Unsur yang kelima yaitu masyarakat sekitar sekolah, di mana tempat sekolah bertumpu dan mendukung antar warga. Sekolah merupakan wiyata mandala, memiliki prinsip yang pertama, sekolah sebagai lembaga yang memberikan bekal hidup bagi kalian, bagi para siswa, mulai dari berorganisasi, bersosialisasi atau bermasyarakat, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Prinsip yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Maksudnya di sini pihak sekolah melayani para siswa tanpa memandang dari status ekonomi, sosial, budaya, atau bahkan secara fisik. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Jadi nanti kalian bisa bergabung untuk mengembangkan bakat dan minat kalian. Yang kelima, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, serta kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Yang keenam, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sedangkan yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Dan yang kedelapan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Nah, sedangkan yang terakhir ya, peran siswa dalam wawasan wiyata mandala. Apa toh peran kalian dalam wawasan wiyata mandala? Program di sekolah kita, yaitu 1. Siswa harus berperan secara aktif setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. 2. Wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepala sekolah. Jadi seandainya kalian menjumpai hal-hal yang mengganggu kegiatan pembelajaran, misalnya ada teman-teman yang kurang bisa diajak bekerja baik atau jahil atau yang lainnya, sehingga kegiatan pembelajaran terganggu, kalian merasa tidak nyaman di sekolahan, itu kalian bisa melaporkan kepada guru atau kepala sekolah. Yang ketiga, peran siswa membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Jadi apapun tata tertibnya di sekolah, karena kalian sudah menjadi bagian dari sekolah sini, bersedia sebagai siswa SMP Negeri 1 Karanganom, berarti kalian harus menjaga, mentaati peraturan tata tertib di sekolah. Yang keempat, siswa disiplin, giat dan tekun dalam belajar di sekolah. Karena ini situasi pandemi, kalian daring di rumah, kalian harus berusaha sedemikian rupa sehingga kegiatan pembelajaran tetap berjalan. Yang kelima, memanfaatkan fasilitas belajar sebaik-baiknya dan menjaga kondisinya agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Jadi insya Allah besok kalau pandemi sudah berakhir, fasilitas sekolahan itu bisa kalian manfaatkan sebaik-baiknya, tetapi kalian juga harus bisa menjaganya
sedemikian rupa sehingga tetap awet kondisinya, bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jangan membuat kerusakan untuk peralatan sekolahan. Yang keenam, mengikuti kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Dari materi MPLS itu ada aneka macam kegiatan, baik yang kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Kalian bisa memilihnya besok. Dan dalam situasi pandemi pun kegiatan tersebut juga bisa berjalan. Kemudian yang ketujuh, siswa harus mengikuti kegiatan organisasi. Kegiatan organisasi di sekolah itu ada OSIS. Kemudian yang kedelapan, peran siswa itu menghindari tindakan yang mengganggu ketertiban dalam kegiatan pembelajaran. Supaya belajar tetap tertib, kalian harus menjaga diri. Kemudian yang kesembilan, menjunjung nama baik sekolahan. Kalian sebagai seorang siswa harus bisa menjaga nama baik sekolahan, baik ketika berada di sekolah, apalagi di luar sekolahan. Kemudian yang ke-10, menghormati guru dan semua personil yang ada di sekolah. Nah, demikian materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Semoga kalian bisa menjadi siswa yang berperan untuk mewujudkan program wawasan Wiyata Mandala di SMP Negeri 1 Karanganyom yang kita cintai ini. Terima kasih. Kemudian untuk materi yang kedua, di sini Ibu akan menyampaikan Adiwiyata. Apa itu Adiwiyata atau yang biasa dikenal Green School? Ialah salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang bertujuan mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup. Kalian perhatikan dari gambar yang Ibu tayangkan bahwa SMP Negeri 1 Karanganyom adalah sekolah Adiwiyata. Ini dibuktikan melalui piagam penghargaan yang diterima bahwa sejak tahun 2020 SMP Negeri 1 Karanganyom ditetapkan sebagai sekolah Adiwiyata. Untuk itu, visi dan misi sekolah kita itu bernafaskan dengan Adiwiyata, yaitu peduli lingkungan. Kalian bisa melihat visinya, beriman, berprestasi, berkarakter, dan peduli lingkungan. Kemudian untuk misi, kalian bisa perhatikan poin 4, mewujudkan warga sekolah dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup. Kemudian poin 5, mewujudkan partisipasi aktif dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup dan tanggap serta peduli terhadap bencana. Yang keenam, mewujudkan sekolah bersih, sehat, dan rindang. Nah, adapun fungsi program Adiwiyata agar seluruh pelajar terlibat dalam segala kegiatan sekolah menuju lingkungan sehat, mampu menghindari dampak lingkungan yang negatif atau kerusakan lingkungan. Jadi kalian harus terlibat untuk menuju lingkungan yang sehat agar dampak lingkungan yang negatif atau kerusakan lingkungan bisa dihindari. Nah, sekarang mengapa kita harus melestarikan lingkungan hidup? Dasar pemikirannya adalah bahwa manusia itu sebagai hamba Allah di dunia itu berkedudukan sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa, wakil Tuhan di bumi, sebagai khalifah di bumi,
yang menerima amanatnya untuk mengelola kekayaan alam. Selain itu, mengapa kita harus melestarikan lingkungan hidup? Kita menyadari bahwa jumlah penduduk di bumi ini senantiasa bertambah. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, maka pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia juga akan meningkat. Karena kebutuhan manusia meningkat, mulai dari kebutuhan tempat tinggal, pakaian, alat transportasi, bahan bakar, dan lain-lain, di mana itu semua diambil dari alam. Nah, apabila saat pengambilan atau eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan itu tanpa disertai upaya pelestarian, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Misalnya, kebutuhan akan tempat tinggal. Banyak hutan yang dibuka digunakan untuk membuat perumahan, kemudian dibuat untuk jalan, sawah digunakan untuk membuat tempat tinggal. Akibatnya tempat tumbuh tanaman itu berkurang. Kalau tempat tumbuh tanaman berkurang, maka akan menimbulkan gangguan, yaitu kebutuhan air bersih bisa berkurang. Mengapa demikian? Karena salah satu siklus atau daur air bersih itu memerlukan peran dari tumbuhan. Kemudian pencemaran udara, karena tanaman itu salah satu fungsinya adalah untuk menyerap gas karbon dioksida yang dikeluarkan oleh bahan bakar yang diperlukan manusia untuk keperluan alat transportasi. Nah, bagaimana terus cara melestarikan lingkungan hidup? Nah, di sekolah adiwiyata ini memiliki kurikulumnya. Nah, kurikulum hijau atau greening the curriculum, yang artinya kurikulum yang mengintegrasikan materi lingkungan hidup ke dalam setiap kegiatan pembelajarannya. Jadi kalian nanti saat kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 1 Karanganom, setiap mata pelajaran itu nanti akan ada materi tentang pelestarian alam, materi tentang lingkungan hidup yang menyatu, terintegrasi di dalamnya. Selain itu, di SMP Negeri 1 Karanganom juga ada kurikulum pendidikan lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Apa itu pendidikan lingkungan hidup? Nah, pendidikan lingkungan hidup ini diadakan dengan tujuan satu, supaya siswa itu memahami lingkungan hidup itu sebagai kesatuan yang terkait antara komponen-komponen di dalam ekosistem. Tadi kalian sudah tahu bahwa lingkungan hidup atau ekosistem itu ada komponen fisik, ada komponen biotik atau makhluk hidupnya. Fisik itu komponen abiotiknya. Dan hal ini masing-masing komponen itu satu kesatuan, tidak bisa terpisahkan, sehingga apabila salah satu komponen mengalami gangguan, maka komponen yang lainnya juga akan menjadi tidak seimbang dan terganggu. Yang kedua, tujuan pendidikan lingkungan hidup supaya siswa memiliki kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang seperti apa, otomatis lingkungan hidup yang baik. Kemudian yang ketiga, memiliki kecakapan hidup dengan mengolah dan memanfaatkan lingkungan. Nah, kalian diharapkan cakap untuk mengolah dan memanfaatkan lingkungan dengan baik. Yang keempat, memiliki wawasan untuk pelestarian lingkungan. Yang kelima, menciptakan sekolah yang sejuk, asri, nyaman, terbebas dari polusi.
Insya Allah kalau pendidikan ini tercapai, untuk pendidikan lingkungan hidup tercapai, tujuan lingkungan hidup kita menjadi aman, nyaman, itu bisa tercapai. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan lingkungan hidup yang di kurikulum sekolah kita, itu yang pertama, kebersihan lingkungan. Untuk kebersihan lingkungan, bahwa semua warga sekolah, baik ketika berada di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan luar, harus menjaga kebersihan. Apa yang bisa kalian lakukan? Misalnya, kalau di sekolahan ada piket, ya, untuk membersihkan ruangan, membersihkan debu-debu. Di rumah juga kalian lakukan hal ini, karena rumah juga merupakan tempat tinggal kalian. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya dengan cara dipilah. Jadi di lingkungan manapun, entah itu di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat, kalian juga harus membuang sampah pada tempatnya dengan cara dipilah. Mana yang bisa didaur ulang, mana yang bisa menjadi tanah kembali, dan mana yang tidak bisa didaur ulang harus dipisah-pisahkan. Karena nanti kalau dicampur aduk, maka akan sulit terurai. Bahkan sampah yang seharusnya bisa terurai menjadi tanah, menjadi pupuk, penguraiannya menjadi tidak sempurna, bahkan menimbulkan bau busuk atau pencemaran lingkungan. Kemudian selain itu, membersihkan rumput-rumput atau tanaman pengganggu. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan mewujudkan tujuan lingkungan hidup yang kedua, yaitu mengadakan penghijauan. Maksudnya di sini adalah budaya menanam tanaman. Kalian tahu bahwa tanaman itu merupakan pabrik oksigen. Melalui proses fotosintesis, tanaman akan menghasilkan oksigen. Itulah mengapa saat siang hari kita berada di bawah pohon itu bernafas secara lega, sejuk, segar, karena memang oksigen baru keluar dari pabriknya, belum mengalami pencemaran. Kemudian selain itu, tanaman juga berperan dalam menyerap gas karbon dioksida. Kalian tahu gas karbon dioksida, sisa pembakaran, baik dari pembakaran sampah, pembakaran kendaraan bermotor, maupun mesin-mesin pabrik, industri, itu mengeluarkan gas karbon dioksida. Apabila gas karbon dioksida ini berada di udara, membumbung ke angkasa, akan menghalangi pantulan panas dari bumi yang dibuang ke angkasa, sehingga panas akan terselubung di bumi dan menimbulkan menimbulkan pemanasan global. Dengan adanya tanaman, gas karbon dioksida bisa diserap untuk fotosintesis. Kemudian selain itu, tanaman juga berperan dalam siklus air. Nah, apabila kalian memiliki budaya menanam tanaman, maka tanaman akarnya dapat mencengkeram tanah, sehingga saat hujan itu air bisa meresap ke dalam tanah, sehingga persediaan mata air bawah tanah itu cukup untuk kita manfaatkan pada saat musim kemarau, itu cukup. Selain itu, tanaman juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, obat-obatan, dan lain-lain. Jadi dari fungsi tanaman tadi, untuk itu kalian bisa berpikir, oh kalau seperti itu berarti di rumah saya harus punya pabrik oksigen, punya pabrik yang menyerap gas karbon dioksida, dan saya juga harus punya pabrik air sendiri. Kemudian juga sebisa mungkin menanam tanaman yang lainnya, ya, bisa sayuran, obat-obatan, atau buah-buahan yang bisa langsung dipetik sendiri. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkahnya?
Untuk mengadakan penghijauan, ini kalian bisa satu, membuat atau menyiapkan media dengan komposisi yang benar, yaitu antara tanah, pupuk kompos, dan sekam, itu perbandingannya 1:1:1. Kemudian setelah menyiapkan medianya, kalian tanam tanamannya. Kemudian setelah ditanam, kalian harus merawatnya juga supaya tanaman tumbuh dengan baik dan bisa memberikan manfaat kepada kita khususnya, dan manfaat kepada kehidupan di bumi pada umumnya. Setelah itu diberi label, ini tanamannya namanya apa, ditanam kapan. Nah, sehingga kita juga bisa mengetahui umurnya. Nah, ini adalah contoh langkah-langkah kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh kakak kelas kalian. Walaupun daring, ternyata kegiatan pendidikan lingkungan hidup dari program Adiwiyata Sekolah ini masih bisa dilaksanakan dengan baik. Kalian bisa perhatikan, ini ada siswa yang menyiapkan medianya, kemudian menyiapkan tanaman yang mau ditanam, kemudian mengambilnya, ditanam, kemudian dirawat, disiram. Yes. Sama ini juga langkah-langkah kegiatan penghijauan. Kemudian hal-hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan lingkungan hidup yang ketiga, yaitu pemanfaatan barang bekas dengan 3R, alias pengelolaan sampah. Barang bekas itu biasanya dikatakan sebagai sampah. Kalian juga tahu sampah itu bisa berasal dari sisa makhluk hidup, namanya organik. Entah itu makhluk hidup dari sisa manusia, sisa tumbuhan, atau hewan. Dan anorganik yang bukan dari sisa makhluk hidup. Nah, contohnya plastik, kaleng, kaca, botol, dan lain-lain. Untuk yang sisa makhluk hidup, misalnya sisa makanan, sisa tanaman, sisa hewan, sisa tadi bisa digunakan untuk membuat pupuk kompos. Selain itu juga bisa digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Banyak sekali dari sisa tanaman yang digunakan untuk kerajinan tangan. Misalnya kulit gedebok pisang itu bisa digunakan untuk membuat lukisan yang demikian indah. Kemudian sisa hewan, kulit-kulitnya hewan itu juga samak sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai perhiasan yang di figura itu, misalnya ada kaligrafi, gambar-gambar wayang itu ya. Selain itu ada beberapa sampah yang bisa dimanfaatkan. Kalian bisa melihat ini adalah hasil karya dari kakak-kakak kelas kalian. Ini kelihatan bagus, tidak kelihatan kalau ini sebenarnya adalah produk pengelolaan barang bekas alias sampah. Ini adalah tas yang bisa digunakan, dompet ya. Dompet bisa digunakan untuk ke pesta, dan ini tas untuk laptop. Kemudian tas-tas ini tadi sebenarnya ini dibuat dari sisa bungkus-bungkus permen, bungkus-bungkus snack itu yang dipotong kecil-kecil sebagai isinya ini, bantalannya ini ya. Tapi sebelumnya dikumpulkan dulu bungkus-bungkus bekas tadi, dicuci bersih, dikeringkan, kemudian dipotong kecil-kecil. Nah, setelah itu baru dibuat seperti yang kita inginkan. Nanti ada lapisan dalamnya, kemudian lapisan luarnya pakai kain organik ini, kemudian dijahit sedemikian rupa, diberi resleting tali, jadi deh. Bagus kan? Dan ini juga bisa mempunyai nilai ekonomi. Nah, selain itu pemanfaatan barang bekas itu ini sama-sama botol bekas. Nah, sampah dari plastik
itu kan sudah yang tidak bisa dimanfaatkan, seperti untuk daur ulang misalnya. Ini plastik-plastik kresek ini ya, aneka macam ini ya, ini kalau dibiarkan saja akan berkeliaran, berterbangan kemana-mana. Akan lebih bersih lingkungan kita, lebih indah apabila plastik-plastik tadi dimasukkan dalam botol bekas, kemudian ditekan-tekan sedemikian rupa sampai penuh dan kuat. Nah, ini sudah menghemat tempat untuk pembuangan sampah plastik. Nah, ini juga bisa dibuat sedemikian rupa, dibuat tempat duduk atau meja, atau dibuatkan papan seperti gapuro. Begitu nanti botol ini ditata sedemikian rupa. Kalian bisa melihatnya di Google nantinya. Ya. Selain itu, pemanfaatan barang bekas bisa digunakan, bisa digunakan lagi, reuse. Itu botol-botol aqua ini, kalian perhatikan. Ini di sebelah rumah, bekas botol minuman ini digunakan sebagai pot-pot untuk membuat pohon menjadi lebih indah, ditanami tanaman hias. Kalian juga bisa melakukannya di rumah. Nah, harapannya dari program Adiwiyata ini, terbentuknya sikap dari anak didik dan warga sekolah terhadap lingkungan yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, atau di lingkungan tempat tinggalnya. Harapan yang kedua, kelak bila kalian itu bekerja, diharapkan sikap tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam sikap kerja yang bijaksana dan peduli lingkungan, sehingga bumi ini lebih nyaman dihuni dalam waktu yang lama ya. Selain itu, tujuan Adiwiyata dapat tercapai, yaitu mewujudkan masyarakat sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, menciptakan kondisi yang lebih baik pada sekolah untuk pembelajaran, lebih nyaman, lebih rindang, lebih teduh, lebih bersih, lebih sehat. Nah, penyadaran warga sekolah diantaranya murid, guru, orang tua, dan wali, serta lingkungan masyarakat demi terciptanya lingkungan hidup. Nah, warga sekolah turut bertanggung jawab untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Yang kelima, mendorong dan membantu sekolah dalam melaksanakan upaya pemerintah menyelamatkan lingkungan hidup. Nah, apabila kegiatan Adiwiyata ini dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah akan memberikan penghargaan. Alhamdulillah, sekolah kita kemarin mendapatkan penghargaan di tingkat kabupaten, dan insya Allah besok bulan Oktober sekolah kita akan maju untuk lomba Adiwiyata tingkat provinsi. Mohon kerjasamanya sehingga nanti kalian bisa berperan mewujudkan sekolah kita menjadi Adiwiyata tingkat provinsi. Nah, penghargaan Adiwiyata mulai dari tingkat kota atau kabupaten, kemudian nanti tingkat penghargaan tingkat nasional itu diberikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Kemudian ada tingkat provinsi, kemudian ada penghargaan Adiwiyata Mandiri. Itu penghargaan khusus bagi tiap sekolah dengan penilaian sekolah yang mempunyai minimal 10 sekolahan binaan yang akan diberikan oleh beliau Bapak Presiden. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Minta maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua bisa menjadi insan yang menjaga kelestarian bumi, sehingga bumi bisa dihuni lebih lama, lebih nyaman. Karena bumi ini adalah pinjaman dari anak cucu kita, bukan warisan nenek moyang kita. Tetap semangat sehat, semangat untuk belajar. Semoga pandemi tetap cepat berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.